biasanya kita pakai batik mas, kalau nggak Mas Agus pakai jaket. Ya udah, hari utara ini. Jadi ada obrolan-obrolan yang gobrol-gabrol serius malam hari ini. Gabrol. Serius buat kita mungkin, tapi buat yang lain Nggak serius. Nggak serius. Serius buat kita menyampaikan, karena bagaimanapun informasi yang kita sampaikan ini walaupun gobrol-gabrol, saya bisa katakan bisa jadi kasanah nanti mas. Oh ya. Kasanah pikir, kasanah analisa, kemudian ya memberi satu pesan-pesan khusus lah, dimensi kehidupan masa lalu dengan kekinian. Ya. Kekinian itu karena kita sekarang pakai batik. Kalau zaman dulu kita pakainya sorjan mas, Oh. belangkonan. Yes, bismillah. Bismillah. Yuk. Ya, kembali pada Nusantara Sudut Lucu, dan malam hari ini saya mau gobrol-gabrol lagi sama Mas Agus. Gimana Mas? Oke, ketemu lagi gobrol-gabrol Ya. maneng. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat. Salam gobrol-gabrol. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Jadi Salam gobrol. salam gobrol-gabrol. Oke. Baik, jadi gini Mas, ada banyak cerita tentang kehidupan ini yang kalau saya bahasanya kerennya itu berdialektika. Ketika berarti rame terus ini kan. Kata berapa aja nih? Berdialektika itu artinya ketika kita melihat perjalanan kondisi saat ini pasti tidak lepas pada peristiwa masa lalu, dan ini terkait terus Mas. Terkait terus. Nanti Mas Agus yang bisa menjabarkan. Saya kok berpikir begini Mas. Ini sepanjang apa yang saya pahami, yang saya ketahui, ada satu tokoh yang menurut saya sampai saat ini masih jadi pembicaraan. Tokoh nih. Tokoh Misteri apa tokoh asli apa? Mas. Oh, tokoh asli ini. Tokoh asli, dan saya menganggap Bikin heboh nih. saya berpendapat saya mencoba masuk ke wilayah itu. Saat sekarang ini saya dimensinya saat itu beliau ini termasuk orang yang apa ya, kusuk, tawadu, berpikir jernih, sehingga pikiran-pikirannya itu sampai saat ini mendedam, terasa di gitu ya. lingkungan masyarakat Indonesia khususnya, bahkan sampai dunia. Siapa nih? Penasaran nih Mas. Nama siapa nih? Oh, ini gobrol-gabrol lagi. Kalau bicara itu Siapa kira-kira? Ronggo Warsito. Wah, Ronggo Warsito. Wah, pemirsa Ronggo Warsito ini. Ronggo Warsito ya. Ya, Hebat ini. ya Terus gimana kembali nih? Kalau bicara menyampaikan satu risalah, sebuah nama, saya tetap memberi rasa hormat ya, dan doa-doa kita untuk beliau. Ronggo Warsito ini kenapa menggelitik? Saya bicaranya menggelitik Wes. Ya. Jadi di atas motor di mana bukan Ronggo Warsito. Gitu. Ini kayaknya paling ketebaknya pasti apa? Zaman edannya ini. Iya, zaman edan. Nera edan rata keduman. Iya. Aduh, pemirsa nih, jangan ikut-ikutan edan. Makanya kondisi sekarang ini yang banyak orang bilang zaman edan itu langsung maupun tidak langsung ada risalah yang dibuat dalam syair-syair yang dibuat oleh beliau. Oh ya. Iya Mas. Gimana Mas tentang Ronggo Warsito ini? Ronggo Warsito ya. Gambarannya Mas Agus, cerita-cerita gobrol-gabrolnya Mas Agus gitu. Iya. Memang kalau sebuah nama ini dimunculkan, memang nggak lepas dari apa ya, peradaban ya, pergerakan Indonesia sekarang ini Mas Medi. Mungkin pemirsa ya kita lebih waro-waro sedikit ya. Ronggo Warsito kan ini seorang bujangga ya. Penyair atau bujangga. Memang di zamannya itu dia memang orang diperhitungkan, itu istilahnya orang mumpuni lah. Ya karena apa? Dia ditakuti Belanda dengan tulisan-tulisannya ini. Karena ini zaman penjajahan Belanda ya waktu itu ya. Tulisan-tulisan ini tuh sungguh apa ya? Karena sekarang itu jurnalistik ya kali ya. Jurnalis. Tulisan-tulisan Tulisan-tulisan ini nih. Ya kan? Iya. Ya istilahnya apa? Kayak
wartawan bukan ada kolomnis, wah, ada pokoknya ada media konten. wah, media konten sekarang apalagi itu. Ini pemirsa biar lebih refreshing sedikit ini. Kalau kita lebih mengenal Rangga Warsito, nanti kan terus ya kalau Mas Majid tadi bilang ada zaman edan, memang itu ada dalam tulisannya beliau ini. Dia waktu beliau memberi inspirasi ke sebuah wacana, terus dituangkan dalam kitabnya ini. Kolotido itu kalau nggak salah itu. Kitab Kolotido. Ya, kitab Kolotido itu ada 12 baris bait yang disebut dengan sinom. Ini apa ya, kayak tulisan kan ada model-modelnya itu. Dan sinom ini itu mengisikan tersirat ada zaman edannya itu. Istilahnya waktu menangi zaman edan. Pokoknya intinya kalau nggak ikut edan nggak keduman, tapi lebih baik kita eling lan waspada itu loh. Nah itu nanti kapan-kapan kita ulas ya, kapan-kapan kita sebenarnya ulas panjang nih, karena ada beberapa. Nah kalau merunut cerita, kita mungkin mengawali kisahnya dulu ini Mas Medi ini. Kisahnya Rangga Warsito. Soalnya kita tahu Rangga Warsito kan udah gede nih, karena dia gelar itu, gelarnya Raden Ngabehi Rangga Warsito, Ngabehi. Berarti ada nama kecilnya. Nama kecilnya ada. Soalnya dia kan memang anak seorang tokoh ya, mungkin cucu ya dari pujangga besar juga nih, Yosodipuro. Pernah dengar ya? Oh iya. Yosodipuro kedua itu. Ini kan pujangga keraton Kasunanan Surakarta, ya kan? Ini top juga nih, beliau ini. Nah, tapi begitu dia punya cucu, kalau nggak salah ini ya, bapaknya siapa ini? Rangga Warsito itu kan Mas siapa sih? Panjang Suara nih kalau nggak salah. Mas Panjang Suara ini punya anak Bagus, Burhan Bagus namanya. Nama aslinya Rangga Warsito nih. Bagus Burhan. Ini bandel ini, sering balelo. Rangga Warsito waktu kecil ya, waktu kecil ini kan cerita kecilnya itu. Dia tuh bandel senengannya itu judi, main taruhan ya, kayak sekarang dulu kan taruhannya kan kayak ayam tarung, waduh, judi-judinya kan model gitu ya, kayak model-model yang tradisional lah. Kalau sekarang kan judi online. Oh iya, betul. Beda cerita. Mungkin kalau zaman Rangga Warsito ada online mungkin menangan terus. Iya. Mungkin menangan. Nah, kembali lagi nih Mas Siti. Ini ada riwayat ketika Bagus Burhan ini nakal-nakalnya, terus dia tuh dititipkan mondok lah istilahnya sama kiai zamannya ini ya, bagus juga istilahnya, terpandang juga ini. Kiai Imam Besari gitu. Dia punya pondok pesantren di Ponorogo itu, Tegal Sari atau mana itu, pondok Ponorogo itu. Waktu mondok juga dia gitu kayak bandel gitu. Kadang dia pergi, misalnya kembali lagi ke Ponorogo. Nah singkat cerita malah dia tuh dapat pencerahan ketika dia itu keluar balelonya itu di daerah mana itu dapat pencerahan. Begitu kembali, nah kok alim, langsung berapa derajat dia itu terus jadi, kalau naik ngaji kan pinter, nyantri, pokoknya alim-alimnya itu setelah dia mendapat pencerahan ketika keluar itu balelo-balelonya dia sebagai ya itu mungkin ABG kan senengannya kan pengen jati diri ya. Nah singkat cerita dia kembali ke Surakarta, pesannya diangkat nih jadi Carik itu. Carik sama Bumi Noto itu nggak salah itu adiknya Pak Bono yang keempat itu dijadikan Carik dia. Carik di keraton situ. Nah itu udah mulai dia nulis. Carik itu istilahnya penulis ya, sekretaris. Oke. Itu kan Carik ya, Carik. Carik ya. Carik. Nah, tulis. Nah, ketika dia diangkat jadi Ngabehi Rangga Warsito itu menggantikan kakeknya Yosodipuro. Yosodipuro meninggal nih. Begitu meninggal kan terus nggak ada yang meneruskan ini pujangga keratonnya ini. Nah, terus dia mengisi itu. Terus dengan gelar Raden Ngabehi Rangga Warsito. Nah, sudah mulai dia ketika Rangga Warsito ini dia tulisannya semakin apa ya? Pokoknya kayak nggak bisa terbendung gitu ya dengan ide-idenya yang brilian itu. Dan ide-idenya itu Mas Budi yang saya menariknya itu kayak sebuah ramalan malah. Kayak model tulis ini ya, kayak salah ramalan gitu. Nah kalau kita kaitkan sama di Barat itu ada Nostradamus, pernah dengar ya? Nostradamus yang peramal kondang waktu di Prancis itu ya, istilahnya dia gini-gini kan ditolak sama kerajaan setempat itu sampai tahun meninggalnya dia. Berapa? 1500-an ya kalau nggak salah itu ya. Nah pembuktiannya kan setelah dia meninggal kan dikuburkan itu buku-bukunya terus digali lagi. Nah itu baru pengakuannya, pengakuan kejadian hari ini. Nah itu sama seperti kasusnya Rangga Warsito ini. Rangga Warsito juga sama, dia punya ide yang brilian sampai kejayaan
Raja Kediri, Jayabaya pernah dengar ya? Raja Jayabaya itu, yang Panjalu sama yang pokoknya Raja riwayat ya. Nah, itu dia kan sampai menulis dengan syaratnya Jayabaya, Joko Jayabaya itu. Joko Nah, Jayabaya. itu kan terinspirasi dari Prabu Jayabaya itu tahun 1100. Padahal Ranggawarsita kan 1800. Berarti gimana Mas? Risalahnya bisa sampai segala pemikirannya Jayabaya dengan waktu yang cukup panjang ini bisa digali lagi sama Ranggawarsita. Ya mungkin apa ya, institusi ya, kalau intuisinya, intuisi jurnalis itu mungkin kali ya. Pesannya kan dia ingin mengejawantakan apa yang dimaksud dengan Jayabaya itu. Contohnya ketika Jayabaya memberikan apa ya, atribut komentar perahu mibur ning awang-awang, kapal terbang itu kan belum ada tuh. Perahu mibur ning awang-awang. Terus nanti Pulau Jawa kalungan besi, pulau ini kalungan besi, kereta tanpa kuda. Ya. Pemirsa mungkin lebih sering dengar itu ya, yang istilahnya orang-orang kayak orang edan bicara sendiri, ya, muncul HP itu. Oh iya, kita ngomong sendiri, tidak ada orang lain. Itu Prabu Jayabaya itu untuk mengulas ini, karena beliau sendiri juga punya kitab, karena kitabnya ya itu yang menarik. Nanti kapan-kapan kita bahas kita fokus ke Ranggawarsita. Nah, ketika Ranggawarsita, dia itu yang unik, kalau saya perhatiin sini nih, punya para muyaga yang tulisan-tulisan itu ya, Joko Lodang, terus ada raja-raja, terus ada Sabdo Jati, termasuk Joko Jayabaya. Nah, yang unik Mas Medi, ketika dia memberikan tulisan di Joko Lodang, itu seperti meramal kemerdekaan Indonesia ini, 1945 itu. Dia sudah memberikan wacana kalau kita bilang kan ada istilahnya tulisan dulu kan nggak tahu ini ya, paling kan karakter yang tulisnya kan soko ya, istilahnya saka gitu, tahun saka misalnya gitu. Konteksnya gini, misalkan ada sanepoan Wiku Sabto Ngesti Janmo misalnya gitu. Itu kan kode itu. Kode kalau kita kasih tulis 7781. Nah, kalau dalam ilmu Jawa Surya itu kan pembacanya kan kebalik tuh. Kayak Arab kan bacanya balik itu. Nah, ini kalau kita bilang itu 1877. Nah, kalau di Masehi kan itu terus ketemu 1945. Indonesia merdeka itu. Dan ini sudah diramalkan oleh beliau. Wallahu alam ya, karena beliau ini ada tulisannya, tinggal dicek aja nanti yang Joko Lodang itu. Joko Lodang itu kan penuh kitab Joko Lodang. Ya, kalau kita bilang kitab ya buku. Kalau dulu kan orang nyebutnya kan kitab, ya kan? Jangan-jangan itu kan kayak model agama bukan. Kalau buku apapun yang dibikin orang dulu itu namanya kitab. Bukan terus kitab Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat, bukan seperti itu ya. Memang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, sampai uniknya beliau itu menulis risalahnya dia sendiri. Sabdo Jati sebelum dia meninggal, dia tuh nulis di ramalan dia. Kalau nggak salah itu misalkan gini, dia tuh pamitan, dia memang nggak bisa menentukan waktunya, tapi dia mempunyai arahan, misalkan setelah ba'da duhur sebelum asar gitu loh. Berarti kan pertengahan duhur sama asar ini dia meninggal itu, dan itu terjadi. Nah, itu ada pro kontra, tapi setidak-tidaknya dia memang satu penulis ulung, pujangga terakhir di Kasunanan Surakarta, karena saya melihat konteksnya itu, karena terus nggak ada pujangga yang besar ya, kecuali dia ini. Terus sama dia itu memang ahli kebatinan, dia punya ya itu tadi daya panca indera ya, istilahnya indera keenam untuk menulis sebuah ramalan itu kan nggak sembarang orang itu. Karena kita bisa lihat dari kitab-kitab ini. Nah, apalagi yang menarik Joko Jayabaya itu sampai memunculkan 7 presiden, 7 satria itu tadi kemarin kita ulas itu ya. Yang satria Ginunjara Merwa Kuncoro, ya kan? Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satria Jinumput Semula Atur, Satria Lelawana Topo Ngrame, Satria Piningit Hamong Tawo, Satria Boyong Pembukane Gapura, Satria Pinandita Sinisian Wahyu. 7 ini Ranggawarsita untuk memberikan ide-ide itu. Nah, sekarang kita juga masih lihat mengakui sejarahnya, karena apa? Mereka sudah meninggal nih. Terus kita kan menikmati nih. Terus kita bisa kuda-kadok nih. Mana itu Satria Ginunjara Merwa Kuncoro? Oh, ternyata kok Bung Karno. Gitu. Bung Karno mengisi. Kok Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar? Ini kan nggak masuk akal.
Satria Mukti Wibowo disegani Dan berwibawa sama kawan lawan, tapi kok kesandung, kesandung kejegal itu, kita kesandung itu kan kejegal sama ininya sendiri. Ada KKN nepotisme, terus mahasiswa penurunan. Nah itu kan Pak Harto itu. Ini kan nggak masuk akal lagi, tapi toh terjadi. Gitu lah. Terus mau ngomong apa lagi? Nanti hebat Ronggo Warsito. Iya. Jadi memang yang saya tangkap itu Mas, ada satu risalah perjalanan seseorang itu yang kalau menurut saya Ronggo Warsito ini begitu serius ya, menggali pemikiran-pemikiran. Kalau dihubungkan yang agak jauh memang Joyoboyo, ya kan? Joyoboyo ini juga seorang pujangga. Juga raja raja. Kemudian dikupas oleh Ronggo Warsito dalam, jadi kalau buat kita diperjelas Mas, gitu Mas. Tadinya agak buram-buram, begini, terus mungkin digesek-gesek sama Ronggo Warsito, terus dibuatkan rinciannya, begini loh ramalannya Joyoboyo, begitu. Oke. Itu menariknya itu. Nah iya, kalau terkait dengan itu kan, ya jujur ya, kalau di generasi saya ini masih berpikir Mas tentang bagaimana Ronggo Warsito. Malah ada cerita tadi Mas Agus bilang Ronggo Warsito punya pemikiran yang jauh melebihi masanya, dan orang mengetahui setelah terjadi. Biasanya gitu. Kadang orang-orang nggak percaya, ya kan. Soalnya kan gini, kalau memang benar saya kan menarik di tempat, sebetulnya kita kok memang ada orang pilihan. Jadi Allah itu ya terus nggak sekedar menganggurkan, enggak, terus ada diberi kriteria orang-orang pilihan untuk mengisi cerita itu ya, termasuk Ronggo Warsito ini mungkin bagi saya ya orang pilihan itu. Satu, coba kalau kita runut ceritanya dari kecil dia tuh gemar balelo, judi, terus dititipkan ke pondok pesantren, gitu kan, di Kiai Besari. Begitu Kiai Besari ini mendidik, terus dia ya setelahnya balelo. Akhirnya singkat cerita ya dia memang dapat ilmu pesantrennya, kan kembali lagi ke Besari, ke pondok Ponorogo itu, terus dapat keilmuan itu, balik lagi. Setidak-tidaknya Ronggo Warsito kan punya apa ya, ke insting itu tadi, pengolahan panca indera, pengolahan jati diri, pengolahan imajinasi pikir ya. Karena dia memang sudah punya DNA terahnya terah penulis jurnalis itu tadi, di puronya itu kan. Nah begitu dia sudah terasah, kan sudah mulai itu, mulai kena peradaban zaman Pangeran Diponegoro kalau nggak salah nih, ya kan. Ketika Pangeran Diponegoro ini kan spektakuler nih, bukan pemberontakan. Kalau Belanda menyebut Pangeran Diponegoro pemberontak, tapi kalau Indonesia menyebut dia pahlawan. Maksudnya apa? Satu sisi yang berbeda dari sisi ini ya, maksudnya cara pandangnya beda antara Belanda dengan Indonesia. Dari figurnya Pangeran Diponegoro, dan kalau berhubungan dengan Ronggo Warsito ini kan beliau ini mendukung Pangeran Diponegoro. Ya, makanya ketika dia saudaranya terus ada kasus di Kasunanan, kan itu kan terus jadi masalah polemik karena apa? Kan Pangeran Diponegoro kan dari sana, makanya terus begitu ada intriknya Belanda mau membuat jalan yang kena kasusnya terahnya Pangeran Diponegoro, kan nggak terima Pangeran Diponegoro, karena kok malah kayak semenang-menang itu. Terus singkat cerita kan adu tarung ya, begitu perang ini kan paling spektakuler buat Belanda. Perlawanan paling hebat selama dia ini kan sama Pangeran Diponegoro, menghabiskan biaya banyak dari Belanda itu. Kayak gitu kan ceritanya, ratusan ribu gulden atau berapa itu kan sejarah itu. Akhirnya kan makanya begitu Pangeran Diponegoro ada, saya nggak panjang, nanti kapan-kapan kita ulas ini di Diponegoro. Kembali ke Ronggo Warsito kan kena dampaknya ini. Karena apa? Begitu neken Diponegoro, bapaknya Ronggo Warsito, Panjang Suara ini kan terus dihukum di Belanda. Dalam arti meninggal di pengasingan di penjara ya, penjara Hindia Belanda itu Mas. Nah, terus akhirnya apa? Terus ada muncul kerja paksa ya Rodi. Rodi kan Jepang ya, kerja paksanya itu ya. Kerja paksa. Terus muncul kan istilahnya ketidakenakan pribumi sama Belanda. Terus ada kan terus itu kan mulai memicu pemukulan pemikiran Ronggo Warsito mewujudkan, itu termasuk
Serat Kalatido itu tadi Mas, zaman Edan. Dia ngeliat zaman Edannya saat itu terus dia tuh loncat ini. Zaman Edan yang sekarang. Karena dia terinspirasi itu kerja paksanya itu loh. Kerja paksa kan ya demikian rupa. Tapi yang menarik ketika dia nulis, dia terus memberi loncatan ke dimensi yang ya itu sampai kita merasakan kan seperti zaman Edan ini. Betul, nah, itu, betul. Paham ya, itu yang kita gabur-gaburkan ya. Nah, yang menarik dia dapat Rangga Warsito kan dari Paku Buwono 7 itu. Dia gelarnya Raden Rangga Ngabei Rangga Warsito ya. Nah, dari Paku Buwono 7 kan ada 7, 8, 9. Nah, kasusnya di Belanda kan 9. Oh iya. Makanya terus dia gampang nanti sama Belanda kan terus pokoknya gimana supaya Rangga Warsito nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang menariknya karena penanya ini Mas, pena kan lebih tajam ini. Betul. Dalam satu pemikiran, bahkan pena itu betul senjata yang lebih tajam dibanding senapan. Dulu mungkin sekarang apa HP ya, lebih tajam. Mungkin itu juga. Iya. Ngeklik. Nah, apalagi nih? Yang ada dalam pikiran saya juga kan figur Rangga Warsito yang boleh dibilang waktu itu pujangga. Iya. Pada masanya ya, saya juga punya kerinduan Mas dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Walaupun kalau boleh dibilang, karena kita udah masuk zaman Edan belum nih Mas? Ya udah, zaman Edan udah dari ini udah zaman Edan. Begitu kita nggak era ya punya zaman Edan. Dan kalau menelisik dari pendidikan atau penempaan Rangga Warsito ini secara spiritual memang di keagamaan Islam. Islam kan. Spirit Islamnya kuat ya. Spirit Islamnya kuat. Artinya bukan sembarangan juga ketika tercurahkan pemikiran dia tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi beberapa ratus tahun ke depan bahkan. Begitu kan Mas. Ini dari tahun 800, ini sekarang udah tahun 2000. 2000. Dan 2000 lah, 2000 kurang lebih 200 tahun ya kan. Nah, fakta yang terjadi sekarang kalau boleh dibilang sebagai zaman Edan itu prediksinya dari Rangga Warsito itu ada ininya. Zaman kemasan. Enggak, maksudnya zaman Edan terus ada pesannya. Eling lan waspada. Iya, pesannya kan eling lan waspada. Gampangannya itu ya sebaik-baik ini ya memang kita ya nggak bisa ngapa-ngapa lagi kita. Makanya terus kita waspada. Ya sebejo-bejonya kita di zaman itu ya memang eling sing gawe urip lah. Zamannya orang pakai HP gitu. Wah, aku nggak mau pakai HP gitu kan akhirnya. Oh, itu juga nggak bisa begitu ya? Bisa. Kita tetap pakai HP tapi eling waspada. Tapi eling waspada deh, jangan nyebar hoax, jangan fitnah. Karena kan sudah beda caranya. Makanya kalau kita kembali ke filosofi Jawa ya, ngono ya ngono ning aja ngono. Itu kita bawa HP yang ngono oke, tapi aja ngono nih terus begitu kene HP megang, weh Medi misalkan aku selingkuh di sana padahal kita nggak selingkuh misalkan. Terus ini kan bikin hoax nih. Jadi salah kaprahnya orang. Sehingga terus menjadikan itu tadi fitnahan. Bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul, kan, betul. Bukan setelahnya pena tajam. Sekarang udah gantinya ini tool tombol-tombol itu kan. Tombol HP, tombol ini. Bahkan dunia ini bisa digerakkan dari jari Mas. Ya. Bisa berubah itu dari jari jemari. Iya Mas. Tak tambah lagi. Terus yang menariknya, Rangga Warsito juga memberikan wacana zaman keemasan. Nah, nanti yang dinamakan Ratu Adil. Nanti kan ya. Nah, itu digambar-gambar Bung Karno juga itu. Ratu Adil itu sampai Jayabaya juga. Karena menariknya apa? Nanti ada zaman keemasan. Tinggal tunggu aja zaman kemasannya kayak apa. Mudah-mudahan kita merasakannya. Iya, kita selalu berharap sebagai warga bangsa dan mengambil dari risalah sejarah tokoh-tokoh di negeri ini, di bangsa ini ternyata ada harapan. Iya, harapan kehidupan bangsa kita untuk jaya ya. Jaya. Secara harapan gini, tadi Mas Didi kan bilang ada yang Rangga Warsito ini ke agama. Memang ada, dia punya buku lagi namanya Kitab Wirid, Mas. Wirid. Nah, Wirid. Tapi kalau benar kalau saya paham ini unik. Ketika saya membedah wacananya Rangga Warsito, ini kayak ngeling Mas Medi. Misalkan gini, Joko Lodang nanti akan ketemu buku ini, para Moyogo ini, raja-raja ini, terus sampai terakhir Sabdo Jati. Gitu ya. Berarti ketika saya ngeling ini,
kok enak gitu iramanya itu. Dan ini triknya Ronggo Warsito. Sehingga dia pencapaian dari sudah selesai penulisannya itu, istilahnya sudah memberikan pesan-pesan kepada rakyat gitu ya, terutama ini kepada ya pemirsa gitu ya. Terus dia sudah ketemu, udahlah cukup, saya bikin buku namanya Sabdo Jati, kitab Sabdo Jati, dan itulah terakhirnya dia. Terus nggak ada lagi karena dia meninggal. Sabdo Jati itu. Nah, padahal kalau kita cermati kan ada tadi Joko Lodak, Indonesia Merdeka itu ada, terus wacana-wacana itu, terus ini Joko Joyoboyo, terus ada, terus para Moyoga ada, ini terus ada ya istilahnya kalau tidur, terus Japan Edan itu kan terulas tuh. Begitu dia udah mungkin udah selesai ngisinya, udah rampung ya, rampung terus akhirnya dia nutup dengan kitab Sabdo Jati itu, terus dia meninggal. Nah iya, jadi ini ada dalam pikiran saya yang muncul itu. Bagaimanapun ini juga kan hidayah yang diberikan Allah kepada Ronggo Warsito, semacam apalah kalau kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan gini nih Mas, kembali lagi ke zaman Edan itu kan dimensinya tidak hanya sebatas peri kehidupan, tapi juga pola pikir manusia. Pola pikir. Sekarang perubahan-perubahan itu mungkin juga sudah ditangkap oleh Ronggo Warsito sebagai perubahan mindset, cara pikir, terus menganalisa perilaku dan sebagainya. Itu juga bagian dari realitas yang terjadi di zaman Edan, Mas. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena jadi salah kaprah itu kan, ini salah jalannya. Ini di gang jadi motor lewat, mohon maaf. Oke. Iya, terus masuk sekarang kalau kita yang jadi isu paling seringnya ya masalah korupsi. Makanya kalau orang-orang mereka yang tidak korupsi kok nggak kayak kebagian, nggak ikut misalkan ikut-ikutan. Ini kan beliau-beliau ini kan pemimpin-pemimpin ini gimana supaya kita tuh ya jangan gitulah gitu kan, Bu Yao gitu. Nah ini memang menarik Mas Wedi. Cuma saya kembali ke Ronggo Warsito gini. Model-model kita sudah dijabarkan karena akhirnya terus kita pengejawantahan kan sekarang ini toh seolah-olah kita kok merasa di zaman Edan gitu. Tapi yang unik terus ada filosofinya eling lan waspodo. Eling waspodo tetap kita beribadahnya kepada Sang Kuwasa, ya kan? Karena Allah inilah yang megang peranan penting. Ketika Ronggo Warsito nggak ada, Nabi nggak ada, semua nggak ada, tetap yang masih ada kan Allah ini toh. Iya, eling dan waspodo. Eling lan waspodo. Nah, makanya saya menarik ketika kita bergobrol-gabrol gini. Ini kan lepas pro kontra ya pemirsa ya. Betul. Setuju nggak setuju? Begitu kita menginformasikan ini, ya ini kan memang kuasanya Allah toh. Kita sudah ternafsirkan, tertakdirkan untuk cerita ini, sehingga mengulas Ronggo Warsito, memberikan wacana lagi, gimana supaya kita menyikapi ini ya, satu kembali dengan kecerdasan lagi toh. Nah kedua penjabarannya, sehingga tidak ada pro kontra yang menjadikan apa ya nggak enak gitu ya. Pro kontra gimana supaya enak gitu. Saya pikir ada yang juga perlu jadi apa ya, semacam kajian yang letupan-letupan di media sosial ya. Kita mencoba mengangkat Ronggo Warsito itu tetap dalam konteks bagaimana pemikiran jernihnya tentang kehidupan bangsa ini. Kemarin-kemarin kita soal Joko Tingkir Mas. Ronggo Warsito seorang penyair, Joko Tingkir seorang ulama, seorang raja, begitu kan. Ini figur yang kita ulas adalah seorang kalau Mas Agus bilang tadi jurnalis, seorang pujangga yang juga punya kepedulian ya Mas pada bangsa dan negara ini sebetulnya. Ya kan? Itu yang mungkin jadi pesan. Kita nggak bisa menggali lebih dalam lagi tentang Ronggo Warsito karena literasi saya juga sedikit Mas. Ya mungkin nanti kita kupas saja kitab kalau tidur. Saya pengen baca lagi. Kan? Ya pemirsa ya kurang lebihnya gitulah ya Mas. Iya. Jadi itu dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pemancing Mas buat pemirsa yang menonton ya. Paling tidak ya ada Mbah Google ya. Paling tidak itu ada gini untuk Indonesia. Baik. Jempol ini. Ya kan? Loh kita punya Ronggo Warsito kan hebat ini. Sampai Mas Medi dengar apa yang kemarin tadi itu Google apa? Yang komputer itu. Komputer apa? Bill Gates. Ya, Bill Gates aja pengakuan apa Ronggo Warsito ya. Ini kalau nggak salah ya, karena kan pernah dengar ada cerita itu. Sampai apa ini risalahnya Ronggo Warsito, kitab-kitabnya kan ada di Belanda ya. Nggak salah ya buku-bukunya ya. Justru orisinilnya. Ya. Nah, bahkan saya kok berpikir begini. Apa nggak hebat itu?
apa pemikiran filsafat. Ini filsafat, Mas. Iya, masuk ke falsafahnya beliau. Jawa ini juga Mumpuni dipelajari oleh seorang Bill Gates yang kadang-kadang saya mikir, loh kok wong luar kok mau belajar falsafah Jawa gitu kan. Ini bisa juga dicari literasinya bagaimana Bill Gates itu menggali tentang pemikiran Ronggo Warsito. Ya, tinggal dicari aja Ronggo Warsito. Terus jangan lupa pemirsa, Nusantara Sudut Lucu. Baik. Iya Mas Agus, ini bicaranya padat singkat, tetapi pasti banyak pertanyaan dari para penonton. Kita kasih awalan dulu, tapi kalau toh nanti ada yang merespon ingin tahu lebih jauh, insya Allah kita belajar dulu Mas. Kita sinau dulu. Baik, ini obrolan Gobral Gabrul tidak pada skala menjadi literasi yang baku, tetapi sebagai pemantik untuk para pemirsa mengetahui lebih jauh tentang figur seorang Ronggo Warsito. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.